Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat ya. Kita akan melanjutkan ya untuk part kedua, asesmen 3 ya, untuk integral ya. Ini masih udah ke aplikasi integral. Saya ambil dari buku Intan Barwara, Matematika lanjut ya, kelas 12. Yang punya bukunya merapat ya. Kita langsung saja soal nomor 6. Sebuah kurva melalui titik min 3, min 3, persamaan garis singgung kurva tersebut adalah dy per dx sama dengan 4x plus 5. Persamaan kurva, oke. Kalau mencari persamaan kurva, di sini adalah y itu cara mencari adalah integral dari persamaan garis singgungnya. Maka integral dari 4x plus 5 dx itu cara mencari persamaan kurva. Maka tinggal kita integralkan saja ya. 4x itu adalah 4 per 2x kuadrat ditambah 5 integralnya adalah 5x ditambah dengan c. Nah, y sama dengan 4 per 2, saya langsung buat 2 saja ya, sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x plus c melalui titik min 3, min 3. Tinggal kita substitusikan saja x dan y nya min 3 dan min 3. Y nya saya masukkan min 3, 2 dikali min 3 kuadrat ditambah 5 dikali min 3 ditambah dengan c. Min 3 sama dengan 9 dikalikan 2 itu 18, 5 kali min 3 itu min 15 ditambah c. Min 3 sama dengan 18 kurangi 15 itu adalah 3. Ya, ketemulah nilai c nya itu min 6. Ya, maka nanti persamaan y nya adalah 2x kuadrat ditambah 5x min 6. Oke? 2x kuadrat ditambah dengan 5x min 6. Jawabannya A. Lanjut ya ke soal nomor 2. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan pada saat t detik dinyatakan oleh percepatan ya, bukan kecepatan ya. Ternyata persamaan percepatannya itu adalah t kuadrat min 4t dengan satuan m per sekon. M per sekon di sini m per sekon kuadrat. Benda tersebut akan berhenti, ditanya waktunya. Oke ya. Ya, urutannya itu kan SVA, jarak, kecepatan, percepatan. Kalau ke bawah itu artinya diturunkan. Oke. Kalau dari persamaan jarak ditanya kecepatan, maka mencari kecepatan adalah S kita turunkan, V diturunkan jadi persamaan percepatan. Nah, sekarang dibalik. Kalau dari persamaan percepatan mencari V itu dinaikkan ya, atau anti turunan. Kalau anti turunan itu sama saja dengan integral. Ya, kalau diketahui persamaan, maka V artinya integral dari A. Lah kalau dari S ke V, maka V adalah turunan dari S, gitu ya. Kalau ke bawah itu diturunkan. Diketahui S, ditanya V, maka V adalah turunannya S. Diketahui V, ditanya A, maka A adalah turunannya V. Ini kebalik. Kalau diketahui A, ditanya V, maka V adalah A diintegralkan. Jika diketahui V, kok ditanya S, maka S adalah V kita integralin ya. Kalau ke atas itu diintegralkan. Ya, maka nanti persamaan kecepatan itu adalah integral dari fungsi AT dt. Begitu ya, Dek. Oke, maka integral dari t kuadrat min 4t dt. Nah, pertanyaannya kan pada saat berhenti. Otomatis pada saat berhenti, maka nanti kecepatannya adalah 0. Ya, maka nanti 0 sama dengan kita integralin ya, sepertiga t pangkat 3 dikurangi 4 per 2 t kuadrat plus c. Nah, pada saat ini c nya berapa mbak? Nah, yang ditanyakan pada saat berhenti. Pada saat berhenti otomatis t nya itu juga 0. Maka kita t nya substitusiin 0 ya, 0, 0, maka c nya ketemu 0 ya. Jadi persamaan v nya kita peroleh sepertiga t pangkat 3 dikurangi 4 per 2, saya langsung bikin 2 ya, 2t kuadrat ditambah 0. 0 nggak usah kita tulis ya. Nah, sekarang pada saat berhenti V nya saya kembalikan lagi, V nya 0. Nah, pada saat berhenti di waktu keberapa ya? Oke,
0 sama dengan, ini ada T pangkat 3, ada T pangkat 2, kan lebih kecil T pangkat 2 ya. T pangkat 2 nya saya keluarkan. T pangkat 2 kali berapa biar sepertiga T pangkat 3, maka sepertiga T. T pangkat 2 dikali berapa biar min 2T kuadrat, maka dikurangi 2. Kalikan pelangi, hasilnya seperti ini ya. Maka kita peroleh T kuadrat sama dengan 0, kita peroleh sepertiga T min 2 sama dengan 0. Ya, di sini berarti T-nya 0, di sini sepertiga T sama dengan 2. Ini kita pindah ruas. Maka T-nya sama dengan 6 ya. Jadi pada saat berhenti setelah 6 detik. Ya, jawabannya B. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 8. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini berarti kecepatan awal ya. Kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon. Setelah melaju 3 detik, jarak yang ditempuh adalah 35. Nah, pada saat T-nya 3 detik, ternyata jarak yang ditempuh ya, berarti ST-nya ini, ST-nya itu 35 meter. Pergerakan mobil tersebut mengalami percepatan yang dinyatakan dengan 2T plus 4M per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh mobil pada saat 6 detik ya, ditanya S6. Oke, kita akan mencari persamaan ST ya, yang kayak tadi ya, SVA. Kalau dari A ke S itu kan naik ya, naik itu artinya anti turunan, maka nanti diintegralkan. Integral, kita bermain integral. Dari A ke V, maka V itu adalah integralnya A. Ya, berarti saya akan mencari V terlebih dahulu. Mencari VT itu adalah integralnya AT dt gitu ya. Maka integralnya 2T plus 4 dt. Oke, maka nanti 2T itu kan 2 per 2 ya, T kuadrat ya. Ini berarti plus 4T plus C. Nah, ini kecepatan awal itu kan artinya T-nya belum ada ya, ini setelah melaju 3 detik. Ini berarti artinya pada saat kecepatan awal tuh T-nya 0. Berarti pada saat T-nya 0 ya, ini T-nya 0 ya, tinggal kita substitusikan aja. 0 ditambah 4 kali kan 0 ditambah C. Maka kita peroleh nilai C-nya adalah 2. Kecepatan awal artinya T-nya 0 ya, berarti C-nya 2. Nah, ketemulah nanti VT itu persamaannya adalah T kuadrat ditambah 4T ditambah 2. Oke, kita akan mencari rumus untuk persamaan jarak ST. ST itu ya integralnya dari VT ya. Ini kalau mencari S ya V kita integralin naik ya. Integralnya VT saya langsung aja ya, T kuadrat ditambah 4T ditambah 2 dt. Oke, kita integralin ya. Maka nanti kan sepertiga T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah 2T plus C. Nah, ini setelah 3 detik jaraknya 35. Oke, ST-nya 35 setelah T-nya 3 detik. Maka kita substitusikan T-nya 3 ya. Sepertiga 3 pangkat 3 ditambah 2, 3 pangkat 2 ditambah 2 kalikan 3 ditambah dengan C. Maka nanti 35 ini 27 bagi 3 ya, yaitu 9. 9 kalikan 2 itu 18. 2 kalikan 3 6 ditambah C. Oke. 18 ditambah 6 itu adalah 24. 24 ditambah 9 itu adalah 33 ya. Maka nanti C-nya 35 kurangi 33. C-nya ketemu 2. Ya, kita masukkan ya persamaan ST-nya itu adalah ini sepertiga T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah 2T, C-nya adalah 2 ya. Oke, ini masuk ke sana. Nah, kita masukkan yang diminta pada jarak pada waktu 6 ya, ditanya adalah S6, tinggal kita substitusikan T-nya itu 6. Maka nanti S6 sama dengan sepertiga 6 pangkat 3 ya, dikali ini ya, ditambah 2 dikali 6 kuadrat
ditambah 2 kalikan 6 ditambah 2. Oke. 6 pangkat 3 itu adalah 216 ya. 216 saya bagi dengan 3 itu adalah 72. 6 kuadrat itu 36 kalikan 2 itu 72. Ditambah 12 tambah 2 itu adalah 14. 72 ditambah dengan 72 itu kan 144 ya Dek. Saya tambah dengan 14. Jawabannya adalah 158. Jawabannya E. Next ya, kita masuk ke soal nomor 9. Biaya marginal suatu produksi dinyatakan oleh MC sama dengan ini ya, rupiah dengan X unit barang yang diproduksi. Jika biaya tetap produksi adalah 40.000, biaya total dinyatakan. Oke, untuk rumus TC itu adalah integral dari MC ya. Nah, ini karena variabelnya X maka MC dx. Maka nanti integral 6x kuadrat min 8x plus 1000 dx. Oke, kita integralin, maka nanti 6/3x pangkat 3 dikurangi 8 per 2x kuadrat ditambah 1000x plus c. Nah, maka nanti 6 bagi 3 itu 2 ya, 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 1000x plus c. Biaya tetap produksi itu sebesar 40.000, itu artinya konstanta ya, artinya tuh nilai tetapnya atau K-nya itu 40.000 deh. Maka tinggal adik masukkan aja, maka 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 1000x ditambah dengan 40.000. Nah gitu. Oke, inilah jawabannya. 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 1000x ditambah 40.000. Jawabannya B. Lanjut ya, kita ke soal terakhir nomor 10. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan pada saat dinyatakan AT. Oke. Persamaan AT-nya adalah 5 min T. Satuannya adalah M per sekon kuadrat. Pada pergerakan tersebut benda akan berhenti setelah berapa detik gitu ya. Pada saat benda berhenti itu artinya kecepatannya adalah 0 ya. Kecepatannya adalah 0. Maka saya akan mencari kecepatan ya. Mencari kecepatan, rumus kecepatan itu adalah integral dari fungsi percepatan. Ya, maka saya integral dari 5 min T dt. Ya, 5 diintegralin itu adalah 5T min T, maka nanti min setengah T kuadrat plus C. Benda bergerak dari keadaan diam itu artinya V-nya 0 ya. Maka nanti pada saat VT sama dengan 0, kecepatannya 0, waktunya juga 0. Saya masukkan persamaannya ya, kita sudah peroleh 5T min setengah T kuadrat plus C. Ini adalah rumus dari kecepatan. Lah, kecepatannya nilainya 0. Pada saat apa Mbak? Pada saat waktunya juga 0 ya. Pada saat keadaan diam itu artinya VT-nya nilainya 0, T-nya juga 0. Karena dalam keadaan awal diam itu kan kecepatannya 0, waktunya juga masih 0. Tinggal kita substitusikan aja, maka 5 kali 0 dikurangi setengah dikalikan 0 kuadrat ditambah C sama dengan 0. Maka kita peroleh C-nya 0. Jadi kita peroleh persamaan VT sama dengan 5T min setengah T kuadrat. Oke. Nah, pertanyaannya, benda akan berhenti setelah, pada saat benda berhenti VT-nya itu juga 0 ya, kecepatannya ya 0, kan berhenti nih, maka kecepatannya 0. Artinya 5T dikurangi setengah T kuadrat sama dengan 0. Oke, ada unsur T, T-nya saya lepas, maka tinggal 5 dikurangi setengah T ya, sama dengan 0 ya, maka nanti artinya T sama dengan 0, 5 min setengah T sama dengan 0, maka min setengah T sama dengan 5 pindah ruas itu min 5, maka nanti T-nya adalah min 5 kalikan min 2 yaitu 10. Jawabannya 10 detik. Maka setelah 10 detik benda berhenti. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga kalian semuanya paham ya Dek. Assalamualaikum.